Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Gimana, masih semangat hari ini? Pinter. Hari ini kita akan belajar materi tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Suhu dan kalor. Apa itu suhu dan kalor? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Dan kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Sekarang sudah tahu kan pernyataan pengertian dari suhu dan kalor? Nah, ini dia. Sekarang perbedaan suhu dan kalor. Siapa tahu perbedaannya? Sekarang Ibu akan menjelaskan ya, apa saja perbedaan dari suhu dan kalor. Yang pertama yaitu suhu. Suhu didefinisikan sebagai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu menunjukkan energi tiap partikel penyusun benda. Suhu tinggi menunjukkan benda cukup panas. Begitupun sebaliknya. Jadi, jika suhunya rendah, berarti menunjukkan benda yang cukup dingin. Lalu, suhu langsung dapat diukur menggunakan alat pengukur. Namanya apa? Ya, benar sekali, termometer. Yang terakhir, satuan suhu yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Lanjut ke kalor. Kalor didefinisikan sebagai bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Kalor mengalir dari suhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Kalor dapat mengubah wujud benda. Kalor tidak dapat langsung diukur, namun dihitung. Kalor dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, massa benda, dan perubahan suhu benda. Satuan kalor yaitu kalori dan joule. Biasanya disingkat dengan K besar atau J besar. Lanjut. Apa saja macam-macam perbedaan kalor itu? Nah, yang pertama yaitu konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi merupakan perpindahan panas atau perpindahan kalor menggunakan perantara zat padat. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita memanaskan atau kita meletakkan batang besi di atas api, maka ujung yang satunya akan ikut panas, kemudian lebih memanjang, atau biasanya disebut dengan memuai. Seperti ini juga, jika kita meletakkan besi di atas api, maka panasnya akan merambat ke ujung yang lainnya. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor atau perpindahan panas yang diikuti oleh partikel-partikelnya. Contohnya, jika kita memasak air di atas kompor, maka yang panas adalah air bagian bawahnya dulu, baru merambat sampai ke bagian atas. Betul apa tidak? Silahkan mencoba di rumah. Yang ketiga, yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor atau perpindahan panas yang tanpa melalui zat perantara. Contohnya ada pada gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Ya, benar sekali, gambar matahari. Jadi,
Contoh dari radiasi yaitu panas matahari yang sampai ke bumi. Meskipun tidak ada perantara antara kita dengan matahari, kita bisa merasakan panas matahari tersebut. Dan juga jika kita mengikuti perkemahan seperti itu, pastikan ada api unggun. Nah, coba deh letakkan tangan kalian di sekitar api unggun tersebut. Pasti nanti tangannya juga ikut panas. Selanjutnya, nah, ini dia perubahan-perubahan wujud benda. Yang ada di panah merah yaitu perubahan wujud benda yang memerlukan kalor. Contohnya, menyublim. Menyublim yaitu perubahan wujud benda padat ke gas. Yang kedua, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas. Dan yang ketiga yaitu mencair. Contohnya, mencair merupakan perubahan wujud benda dari benda padat ke cair. Contohnya yang ada pada gambar itu ya, misalnya es batu. Jika diletakkan di luar, pasti lama-kelamaan akan mencair. Untuk yang panah warna abu-abu, itu adalah kebalikan dari yang berwarna merah. Melepaskan kalor. Ada 3 juga, yaitu mengkristal, membeku, dan mengembun. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari benda gas ke benda padat. Yang kedua, membeku, perubahan wujud benda dari cair ke padat. Dan yang terakhir, mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas ke cair. Nah, kesimpulan kita pada materi ini adalah pemberian kalor menyebabkan suhu benda berubah. Makin banyak kalor yang diberikan pada suatu benda, maka suhu benda tersebut semakin tinggi. Berarti, kalor sebanding dengan perubahan suhu. Selain bergantung pada massa dan perubahan suhu, kalor yang diperlukan agar suhu benda naik juga bergantung pada jenis zat. Nah, ini Ibu Guru ada sedikit video tentang materi kita tentang suhu dan kalor. Disimak baik-baik ya. Mari kita bahas bersama. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Untuk menyatakan suhu secara kuantitatif, diperlukan alat ukur yang disebut termometer. Kalor atau biasa disebut juga sebagai panas merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandungnya besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, maka kalor yang dikandungnya sedikit. Nah, sekarang yuk kita bereksperimen bersama-sama mengenai suhu dan kalor. Cobaan 1. Alat dan bahan. Piring atau wadah lainnya. Lilin, gelas plastik kosong, gelas plastik berisi air, korek api. Cara membuat. Pertama-tama, letakkan lilin di atas piring dan nyalakan lilin menggunakan korek. Ambil gelas plastik kosong dan dekatkan di atas api lilin. Perhatikan apa yang terjadi. Gelas menjadi meleleh dan bolong. Mengapa gelas menjadi bolong? Karena plastik tidak bisa menyerap kalor atau panas, sehingga akan meleleh.
Selanjutnya, ambil gelas berisi air. Dekatkan gelas berisi air di atas api lilin. Perhatikan apa yang terjadi. Gelas plastik tidak meleleh dan tidak berlubang. Mengapa bisa terjadi? Karena kalor atau panas dari api lilin akan diserap oleh air, sehingga plastik tidak akan meleleh atau berlubang. Dan karena air menyerap kalor, maka suhu air lama-lama akan meningkat. Percobaan kedua. Alat dan bahan. Piring atau wadah lainnya. Lilin, gelas kaca. Air berwarna. Korek api. Cara membuat. Nyalakan lilin di atas piring. Selanjutnya, tuangkan air berwarna ke dalam piring. Ambil gelas kaca. Tutup lilin yang menyala dengan gelas kaca. Perhatikan apa yang terjadi. Api akan mati dan air akan naik ke dalam gelas. Mengapa hal itu dapat terjadi? Api lilin menjadi mati karena dalam pembakaran diperlukan oksigen. Saat udara ditutup oleh gelas, maka kadar oksigen lama-lama tidak akan mencukupi sehingga api akan padam. Akibat dari molekul oksigen yang hilang karena pembakaran tadi menjadikan tekanan udara di dalam gelas akan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas, sehingga air akan masuk karena pengaruh tekanan dan akan mengisi kekosongan molekul di dalam. Sekarang, silakan teman-teman untuk melakukan percobaan tersebut di rumah masing-masing. Nah, sudah dilihat kan videonya? Bagaimana? Sudah paham apa belum? Nah, untuk menguji hal tersebut, silahkan anak-anak mencoba dari kedua percobaan tersebut di rumah masing-masing dengan didampingi orang tua ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini telah selesai. Semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semua ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.